Sampai video pengawasan di lokasi ditampilkan. Sifat asli wanita licik ini akhirnya terungkap. Ternyata baru saja terjadi. Begitu wanita licik masuk, dia langsung tertarik pada kalung berlian kelas dunia. Namun perhiasan mahal seperti itu tidak disimpan di brankas. Melihat rekan kerja yang norak, wanita licik itu menunjukkan wajah penuh penghinaan. Orang sepertimu, sepertinya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini seumur hidup. Melihat karya yang begitu berharga, kan? Siapa sangka wanita itu tidak konsisten dalam kata dan hati. Saat gadis itu pergi ke toilet, dia berencana untuk mencuri kalung itu. Bersiap untuk memfitnahnya. Ternyata dia benar-benar bodoh. Malam tadi kamu memaksaku untuk mengeluarkan 200.000. Hari ini aku akan membuatmu menerima akibatnya. Begitu banyak pasang mata. Tidak ada yang melihat siapa yang mengambilnya, kan? Xing Yao, Chu Xingpei. Apa yang kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi barusan? Melihat wanita itu ingin menjelaskan. Wanita licik itu langsung merampas tasnya. Tak disangka, perhiasan senilai jutaan ternyata jatuh. Mereka bilang kalung itu jatuh dari tasnya. Tak disangka, detik berikutnya, gadis itu langsung memutar rekaman CCTV toilet. Di situ terlihat, wanita licik itu memasukkan kalung ke dalam tas gadis itu. Namun dia tetap tidak mau mengakui. Bahkan dia dengan berani menyatakan bahwa video itu adalah hasil editan. Dia juga bertanya mengapa ada CCTV di toilet. Mengingat statusnya, rekan-rekannya pun ikut mendukung. Ternyata, acara hari ini diatur oleh gadis itu. Untuk mencegah kehilangan perhiasan, dia menempatkan kamera di samping setiap stand. Namun meskipun direkam dengan kamera HD, wanita licik itu tetap tidak mau mengakui. Dia bahkan balik menuduh gadis itu yang cemburu padanya, sehingga sengaja menjebaknya. Yu Xing Yao, video ini jelas-jelas hasil editan AI yang kamu buat, kan? Aku tahu kamu kejam. Tapi tak kusangka kamu begitu cemburu. Terus-menerus menjelek-jelekan saya ya. Dengan teknologi AI yang begitu maju sekarang, kamu bahkan menggunakan cara yang begitu kotor. Nyonya kami bukanlah orang yang bisa kalian fitnah. Benar-benar sangat berani. Kamu mau apa? Apa kamu masih ingin bertindak? Ini tangan yang mencuri, kan? Kalau begitu, kita sekarang pergi membandingkan sidik jari. Untuk melihat siapa yang sebenarnya mencuri. Kamu, lepaskan saya. Kamu yang imut. Kamu berani memukul saya. Hari ini saya memang ingin memukulmu. Imut yang tidak tahu malu. Mencuri itu pantas untuk dipukul. Panggil orang, tangkap dia. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menangkap Nona Yu kami. Chen Haonan. Apa itu Chen Haonan? Dia adalah orang yang sangat terkenal di kota ini. Bos Jiang Qin. Dengar-dengar, industri yang dimilikinya tersebar di seluruh dunia. Bahkan di dunia investasi. Juga sangat sukses. Oh, Gao Qiqiang, Tuan Jiang sudah datang. Sepertinya pencuri ini tidak bisa terhindar dari penjara. Tidak hanya itu, judul utama besok pasti adalah manajemen grup Zulin yang buruk, mengizinkan karyawan mencuri barang pameran di pameran. Wah, grup Zulin seperti ini bisa jadi terkenal buruk. Tentu saja, besok saham pasti anjlok. Tidak boleh membiarkan citra perusahaan rusak. Harus mengutamakan kepentingan besar. Saya dengar, seseorang mencuri barang pameran di pameran. Itu dia, tidak hanya mencuri Lin Xixing, tapi juga memfitnah Nyonya Presiden. Kamu siapa sih? Apa kamu punya hak untuk berbicara? Siapa yang mencuri Lin Xixing? Apakah aku tidak tahu? Seseorang datang, bawa wanita itu pergi. Tunggu sebentar. Jangan membuat masalah jadi besar. Segera meredakan situasi. Jangan sampai mempengaruhi citra perusahaan. Ya. Ternyata ini hanya salah paham. Saya hanya khawatir semua orang terlalu tertekan mengatur sebuah interupsi kecil seperti ini. Mereka semua benar-benar tampil dengan baik, menipu semua orang. Mereka semua benar-benar tampil dengan baik, menipu semua orang, kan? Ternyata ini hanya sebuah pertunjukan. Benar-benar mengejutkan. Tidak menyangka bahwa Bos Jiang juga memiliki sisi yang begitu lucu. Semoga semua orang tidak benar-benar terkejut. Mari kita lanjutkan menonton barang pameran kita selanjutnya. Saya akan pergi dulu. Akhirnya berhasil meredakan sebuah krisis. Hampir saja merugikan Xixiao. Nyonya, apa yang terjadi? Mengapa Jiang Qin begitu melindunginya? Iya, bagaimana orang besar seperti itu bisa membantu? Yu Xingyao berbohong, karena kamu begitu rendah diri. Tidak tahu malu. Sebenarnya di depan banyak orang ini, saya tidak ingin membongkar sedikit pun hal-hal memalukan yang tidak bisa dilihat. Tapi karena
Kamu ingin menjelek-jelekkan saya. Maka jangan salahkan saya. Tidak memberi ampun. Ada apa dengan Yu Xingyao? Semua orang mungkin belum tahu. Yu Xingyao ini sudah lama naik ke ranjang orang bernama Jiang. Ah, dia sudah berkeluarga. Yu Xingyao, tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Demi uang, menjadi selingkuhan. Merusak rumah tangga orang lain. Yuna, apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Kamu lebih tahu dari siapapun. Jangan terlalu percaya diri. Yu Xingyao, apakah kamu masih berani berbicara dengan Nyonya? Begitu cara berbicara. Aku bilang, ada apa ini? Orang yang begitu berpengaruh. Berbohong untukmu. Ternyata kalian berdua memiliki hubungan seperti itu. Aduh, bekerja di kantor yang sama dengan orang sepertimu. Apa yang bisa dilakukan Tuan Jiang? Dia tidak sekuat Nyonya. Tentu saja. Baiklah, kalian percaya pada Yuna, kan? Maka aku akan memberitahu kalian. Status Yuna sebagai istri presiden. Itu palsu. Apakah kalian masih percaya? Semua orang, jangan sekali-kali mendengarkan omongannya. Aku adalah istri Presiden Lin. Harta berharga seperti Lin Xixing. Di rumahku banyak sekali. Lagi pula, aku adalah VIP tingkat tinggi dari Catherine. Catherine, VIP tingkat tinggi. Ayo tunjukkan kepada kami. Tentu saja bisa. Kebetulan dalam 2 hari, saya memiliki sebuah pesta yang harus dihadiri. Perlu memesan beberapa perhiasan kecil. Sekalian saya akan membawa kalian untuk melihat apa itu yang disebut perhiasan mewah. Kebetulan, juga biarkan seseorang melihat apakah saya benar-benar istri CEO. Kenapa saya tidak tahu? Ini Catherine juga menerima pesanan dari luar. Seperti kamu yang norak ini. Bahkan huruf dari Catherine tidak bisa kamu eja dengan benar, kan? Tentu saja mereka tidak akan memesan untukmu. Tapi saya berbeda. Perhiasan Catherine ini, bagi kami, Lin berbeda. Bagaimana kalau begini? Hanya hari ini, ya, saya akan membawa kalian semua untuk melihat-lihat Nyonya ini di Catherine. Betapa mulianya. Selamat datang. Bagaimana? Belum pernah melihat yang semahal ini. Perhiasan emas, kan? Kalau saya bilang, kamu bisa lihat dengan santai. Lagi pula perhiasan di sini. Kamu seumur hidup bekerja, tidak akan bisa membelinya. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Lihatlah lebih banyak. Lihatlah lebih dekat. Yuna, ya, terakhir kali menghabiskan 200.000. Belum memberi pelajaran padamu. Cina G, kali ini aku akan membuatmu mengeluarkan darah sedikit. Kamu, keluarkan model ini. Biarkan Nyonya mencoba. Maaf, Nona, model kami adalah model custom. Tidak dijual untuk umum. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah istri presiden kami. Nyonya. Teman Nyonya, pasti juga luar biasa. Wanita kaya dari keluarga terpandang. Segera ambil. Jangan sampai menyinggung. Maaf, Nyonya. Saya tidak tahu itu Anda. Saya akan segera memakaikan untuk Anda. Sudahlah, keluarkan semua model custom saya sebelumnya. Keluarkan semuanya. Apa maksudnya? Tidak mendengar Nyonya bilang. Untukmu mengeluarkan model customnya. Keluarkan semuanya. Oh, saya akan pergi mengambilnya sekarang. Tidak heran itu Nyonya. Bisa membuatku juga melihat keindahan sejati dari perhiasan yang tiada taraf. Tunjukkan ini padaku. Yu Xingyao, apakah kamu pantas melihat perhiasan di sini? Kamu hanya melihat. Apakah kamu bisa membelinya? Jangan berpura-pura kaya di toko perhiasan orang lain. Berpura-pura kaya. Semua orang, ini Catherine. Yang dijual adalah barang mewah dari barang mewah. Satu perhiasan biasa saja. Harganya bisa puluhan ribu. Bagaimana kamu tahu? Saya tidak bisa membelinya. Nona pegawai toko ini, kamu adalah seorang ahli. Coba kamu katakan, seperti dia yang terlihat norak ini. Dari kepala hingga kaki, tidak ada satupun barang yang berharga. Kamu bilang, kamu hanya mengeluarkan perhiasan ini, menunjukkannya padanya. Apakah dia bisa membelinya? Nanti siapa yang tidak bisa membeli? Bahkan belum tentu. Dengan penampilanmu yang miskin ini, dari mana uang untuk membeli barang mewah yang begitu mahal ini? Takutnya kamu harus menjual dirimu sendiri. Tidak bisa membelinya, kan? Ada bau kemiskinan di tubuhmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke toko kami? Kamu berbicara seperti ini kepada pelanggan. Saya sudah bilang seperti itu. Ada apa? Lagi pula, yang termurah di sini. Satu perhiasan. Kamu juga tidak bisa membelinya. Masih pelanggan. Panggil manajer kalian keluar. Kamu bilang panggil ya panggil saja. Dia sedang sibuk, tapi tidak ada waktu untuk mengurusmu. Oh, Nyonya. Kenapa Anda tidak memberitahu saya saat datang? Sungguh sangat mengecewakan.
Istri CEO. Jadi,